Jakarta, bagi Darman, adalah monster raksasa yang tak pernah tidur. Di usianya yang menginjak 45 tahun, aspal panas Jalan Fatmawati sudah seperti kulit keduanya. Wajahnya yang legam dipahat oleh terik matahari dan debu knalpot Metro Mini. Di pangkalan ojek online di bawah pohon rindang dekat stasiun MRT, Darman adalah figur senior. Motor metik keluaran 10 tahun lalu miliknya bergetar hebat setiap kali digas, seolah merintih minda pensiun. Namun Darman selalu menepuk joknya sambil berbisik. Sabar Yando, dikit lagi Nisa kuliah. Nisa adalah satu-satunya alasan Darman bertarung melawan ganasnya jalanan. Istrinya sudah lama berpulang, meninggalkan mereka berdua dalam kontrakan petak yang dindingnya lembab setiap musim hujan. Nisa, gadis cerdas yang santun, tak pernah menuntut. "Pak, celana Bapak sudah tipis banget di bagian pantat. Nisa jahitkan lagi ya," tanya Nisa suatu malam, sambil menyuguhkan teh manis hangat dan pisang goreng dingin sisa dagangan tetangga. "Gak usah, Ndo. Masih bisa dipakai. Uangnya simpan saja buat beli formulir ujian mandiri," jawab Darman. Di matanya, kemewahan adalah melihat Nisa memakai toga, bukan dirinya memakai celana baru. Integritas Darman setegar batu karang. Ia pantang meminta belas kasihan, pantang membatalkan pesanan sembarangan. Siang itu, matahari seolah menaruh dendam pada ubun-ubun warga Jakarta. Darman menepi di warteg Baokah, tempat perlindungan favorit para pengemudi ojol. Saat sedang menyuap nasi dengan kuah sayur nangka dan sepotong tempe, ponsel retaknya bergetar panjang. Bukan notifikasi orderan masuk yang berbunyi tuling, melainkan dering telepon dari nomor cantik. "Halo, benar dengan Bapak Darman?" Suara di seberang terdengar formal dan renyah. Percakapan 5 menit berikutnya mengubah takdir Darman. Ia memenangkan undian grand prize dari dompet digital yang sering ia gunakan untuk transaksi penumpang. 5 miliar rupiah. Awalnya Darman tertawa getir, mengira ini modus penipuan mama minta pulsa versi canggih. Namun ketika ia dipanggil ke kantor pusat bank tersebut keesokan harinya dan melihat saldo di aplikasinya berubah menjadi deretan angka yang sulit ia eja, lutut Darman lemas. Ia pingsan di lobi bank yang dingin dan beraroma lavender itu. Kabar itu menyebar lebih cepat dari api yang membakar ilalang kering. Tetangga kontrakan yang dulu jarang menyapa karena takut dipinjami uang, kini datang membawa rantang makanan. Grup WhatsApp keluarga besar yang sepi mendadak ramai dengan ucapan selamat dari saudara-saudara yang namanya saja Darman sudah lupa. Uang seperti air laut, semakin diminum semakin membuat haus. Darman pindah. Ia meninggalkan gang sempit yang becek itu dan membeli sebuah rumah mentereng di kawasan klaster elit di Bintaro. Garasi rumahnya kini dihuni oleh simbol status kemapanan kelas menengah Indonesia. Sebuah Mitsubishi Pajero Sport hitam mengkilap, lengkap dengan plat nomor cantik. Perubahan fisik Darman terjadi drastis. Jaket ojol baunya ia buang ke bak sampah, digantikan kemeja polo bermerek yang kerahnya ditegakkan. Ia mulai sering nongkrong di kafe-kafe mahal, memesan espresso yang rasanya pahit baginya, hanya demi validasi sosial. Sikapnya pun berubah. Jika dulu ia menyapa satpam komplek dengan ramah, kini ia hanya membunyikan klakson mobil tanpa membuka kaca. Ia mulai memandang rendah profesi lamanya. "Ngapain kamu temenan sama anak tukang bakso itu, Nisa? Kita ini sudah beda level," tegur Darman suatu hari saat melihat Nisa mengobrol dengan teman lamanya. "Bapak kok ngomong gitu? Dulu Bapak juga seneng kalau ditraktir bakso sama bapaknya dia," protes Nisa. Ada kecewa yang menggumpal di dadanya.
Ayahnya yang hangat dan humble perlahan digantikan oleh sosok asing yang arogan. Puncak petaka bermula dari pertemuan Darman dengan Pak Herman, seorang pria parlente yang ia temui di showroom mobil. Herman mengenalkannya pada investasi masa depan, robot trading emas digital. Uang jangan didiamkan di bank, Pak Darman, digerogoti inflasi. Di sini, Bapak duduk diam, uang yang kerja. Bujuk Herman dengan grafik-grafik di iPad yang tak dimengerti Darman. Terbuai mimpi melipat gandakan kekayaan agar tak habis 7 turunan. Darman menggelontorkan 3,5 miliar rupiah, hampir seluruh sisa uangnya setelah beli rumah dan mobil, ke dalam sistem itu. Ia merasa jenius. Bulan pertama, profit cair. Darman makin jumawa. Ia mengadakan pesta syukuran besar-besaran, mengundang Ustadz Kondang. Tapi tujuannya bukan bersyukur pada Tuhan, melainkan pamer pada tetangga. Namun di bulan keempat, aplikasi trading itu tidak bisa diakses. Kantor Pak Harman di Sudirman ternyata sewaan belaka dan kini kosong melompong. Berita di televisi meledak. Investasi bodong berkedok robot trading memakan ribuan korban. Dunia Darman runtuh. Di saat yang sama, gaya hidup borosnya menjadi bumerang. Tagihan kartu kredit menumpuk. Pajak rumah mewah dan biaya perawatan mobil menguras sisa tabungan recehnya. Tiba-tiba, saudara-saudara yang dulu memuja menghilang bagai hantu saat matahari terbit. Puncaknya adalah kedatangan debt collector berbadan tegap yang menggedor gerbang rumah mewahnya, menyita Pajero kebanggaannya di depan tontongan tetangga elit yang menatap dengan sinis. Darman jatuh miskin. Lebih miskin dari sebelumnya karena kini ia memikul utang. Rumah mewahnya disita bank. Ia dan Nisa terpaksa pindah ke sebuah kontrakan petak di pinggiran Depok, jauh lebih buruk dari tempat tinggal mereka yang dulu. Malam itu hujan deras. Atap kontrakan bocor, air menetes tepat di sebelah kasur tipis tempat Darman merenung. Ia malu. Malu pada Tuhan, malu pada teman-teman ojol yang ia tinggalkan, dan paling malu pada Nisa. Putrinya terpaksa menunda kuliah setahun karena uang pangkalnya ludes dipakai Darman untuk foya-foya. Dalam kesunyian itu, Nisa datang membawa sebuah bungkusan plastik hitam. "Bapak cari ini?" tanya Nisa pelan. Darman membuka bungkusan itu. Isinya adalah jaket hijau ojol lamanya. Jaket itu lusuh, warnanya memudar, dan ada bekas jahitan tangan Nisa di bagian lengan yang sobek. Nisa ternyata memungutnya kembali dari tempat sampah saat mereka pindah rumah dulu. "Pak," Nisa duduk di sampingnya. "Dulu kita makan tempe orek, tapi Bapak ketawanya lepas. Kemarin kita makan steak mahal, tapi Bapak marah-marah terus. Nisa lebih suka Bapak yang bau matahari, tapi hatinya tenang." Tangis Darman pecah. Suara isaknya beradu dengan suara hujan di atas seng. Ia mendekap jaket itu seperti mendekap nyawanya sendiri. Ia sadar, ia telah menjadi kacang yang lupa kulitnya. Kekayaan mendadak tanpa fondasi mental yang kuat hanyalah fata morgana yang mematikan. Seminggu kemudian, Darman kembali ke pangkalan lamanya. Ia tidak punya motor, jadi ia menyewa motor milik tetangga. Langkahnya berat saat mendekati warung kopi tempat teman-temannya mangkal. Ia siap dicaci, siap ditertawakan sebagai miliarder yang bangkrut. Bang Udin, rekan seperjuangannya dulu, melihat Darman dari kejauhan. Suasana hening sejenak. Darman menunduk dalam. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bahunya keras. "Woi, Sultan, bengong aja. Nih, kopi hitam. Gulanya dikit kayak biasa kan?" seru Bang Udin sambil menyodorkan gelas belimbing. Tidak ada ejekan, tidak ada tatapan merendahkan. "Motor lu mana, Man? Kalau nggak ada, pakai motor keponakan gue aja dulu. Nganggur tuh di rumah. Yang penting lu bisa narik lagi hari ini. Dapur harus ngebul, Misa harus kuliah. Tambah Bang Jaja." Disinilah, di tengah asap rokok kretek dan aroma gorengan, Darman menemukan kekayaan yang sesungguhnya. Bukan saldo miliaran,
melainkan persaudaraan yang tulus yang tidak memandang isi dompet. Darman mengenakan kembali jaket hijaunya. Rasanya pas di badan, hangat dan melindungi. Ia menyalakan mesin motor, menatap jalanan Jakarta yang macet dan semrawut dengan senyum tipis. "Mari kita cari rezeki yang berkah lagi," bisiknya pada angin. Hari itu, Pak Darman kembali menjadi penguasa aspal. Bukan dengan harta, melainkan dengan hati yang telah ditempa oleh penyesalan dan dibasuh oleh rasa syukur.